Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasinta Dinar Anha dengan NIM 43040230053. Mahasiswa semester 6 Prodi Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Salatiga. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan materi tentang 10 kesalahan pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah parenting. Secara psikologis, dalam teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura telah menekankan bahwa anak sendiri akan meniru perilaku yang dilakukan oleh orang tua atau perilaku yang diajarkan oleh orang tua. Dan dalam penelitian psikologi perkembangan juga menunjukkan bahwa kekonsistenan aturan yang dilakukan atau yang ditetapkan oleh orang tua dan regulasi emosi dari orang tua sendiri itu akan mendukung keterampilan anak dan regulasi diri anak. Kesalahan yang pertama adalah over controlling atau mengontrol berlebihan. Dalam teori otonomi atau self determination theory, kebutuhan dasar meliputi kompetensi, otonomi, dan kepentingan. Jadi kontrol orang tua yang berlebih seperti pilihan pakaian, teman, dan kegiatan yang ia sukai itu akan mendukung atau mengurangi rasa percaya diri anak. Nah, dampaknya kepada anak adalah anak jadi sulit untuk mengambil keputusan dan anak juga menjadi kurang rasa percaya dirinya. Nah, alternatifnya dari orang tua adalah orang tua dapat memberikan dua opsi kepada anak. Biarkan anak tersebut memilih dia ingin opsi pertama atau opsi kedua. Lalu orang tua bisa melatih tanggung jawab anak secara bertahap, step by step. Kesalahan yang kedua adalah overprotective atau melindungi anak secara berlebihan. Dalam teori zone of proximal development sendiri menekankan bahwa anak dapat berkembang apabila diberikan tantangan yang sesuai dan tepat di bawah scaffolding. Jadi orang tua yang terlalu melarang anaknya untuk mengeksplor diri karena takut anaknya celaka akan berdampak pada keterampilan problem solving anak tersebut menjadi rendah. Nah, cara alternatifnya untuk menangani hal tersebut adalah orang tua dapat memberikan tantangan dalam kurung hal yang aman dan sesuai dengan usianya dan di bawah pengawasan dari orang tua secara profesional. Kesalahan yang ketiga adalah ketidakkonsistenan dalam hal aturan. Nah, jika ditinjau dari teori operant conditioning yang dikemukakan oleh B.F. Skinner, aturan yang berubah-ubah atau aturan yang tidak jelas, bahkan sampai aturan itu tergantung dengan mood orang tua tersebut, akan berdampak pada kebingungan anak. Jadi anak bingung mana yang harus diikuti, mana yang harus diterapkan, dan mana yang harus dilaksanakan. Nah, cara alternatif dari orang tua sendiri adalah perlunya komunikasi yang jelas antara ayah dan ibu itu sendiri. Seperti pola asuh apa yang harus ditetapkan, aturan apa yang jelas, itu harus dikomunikasikan dari awal sendiri agar tidak terjadinya kebingungan. Jadi harus ditata dari awal aturan seperti apa yang ingin dilakukan oleh anak. Kesalahan yang keempat adalah hubungan fisik atau kata-kata yang menyakitkan. Dalam teori social learning Albert Bandura sendiri telah mengungkapkan bahwa model itu sangat penting. Nah, jadi hubungan fisik seperti tampar atau menghina atau kata-kata kasar yang dilakukan oleh orang tua kepada anak itu akan berdampak sangat krusial kepada anak, seperti akan terjadinya trauma atau tingkat agresif anak yang sangat tinggi, atau bisa jadi anak meniru hal tersebut mungkin kepada temannya atau kepada kakaknya nanti. Nah, cara alternatifnya adalah orang tua dapat menekankan konsekuensi yang logis. Contoh semisal membersihkan halaman atau menulis di buku atau yang lainnya. Kesalahan yang kelima adalah mengasuh dengan emosi. Nah, jadi di sini orang tua yang menyelesaikan konflik dengan rasa panik, dengan rasa cemas atau bahkan marah-marah, bukan malah memberi solusi, itu akan berdampak buruk bagi anak. Nah, dampaknya adalah anak dapat meniru perilaku orang tua, seperti jika ada konflik atau ada masalah atau dia merasa ada tekanan sesuatu, dia akan menyelesaikannya dengan panik atau dengan marah, bahkan
dapat terjadi hubungan yang tegang atau yang tidak tenang dalam keluarga tersebut. Nah, cara alternatif untuk menangani masalah ini adalah dengan cara, jika ada masalah, dengan cara tarik nafas pelan-pelan, beri jeda, dan gunakan kalimat-kalimat yang menenangkan. Kesalahan yang keenam adalah perbandingan dengan anak lain. Contoh semisal ada orang tua yang mengatakan, kenapa sih kamu gak kayak anaknya si A, gak kayak anaknya si B? Nah, itu akan berdampak pada psikologis anak. Dapat berupa adanya rasa malu dalam diri anak, menurunnya rasa kompetisi bagi anak, dan anak menjadi merasa tidak berharga. Nah, cara alternatifnya untuk menangani hal tersebut adalah orang tua dapat fokus kepada usaha atau pengembangan diri yang dimiliki oleh anak, fokus pada potensi diri anak, dan fokus kepada bakat anak, serta dapat memberikan pujian-pujian kecil atau pujian spesifik kepada anak jika anak telah berhasil melakukan sesuatu hal yang dia sukai atau atau pencapaian dalam hidupnya. Kesalahan yang ketujuh adalah ekspektasi orang tua yang sangat tidak realistis. Contoh semisal ada satu orang tua yang benar-benar mengedepankan akademik anaknya atau ekspektasi pada akademik anaknya. Contoh semisal anak harus peringkat satu tiap tahunnya, atau anak harus mengikuti lomba dan harus menang. Nah, itu dampaknya kepada anak adalah dapat berupa stres kronis, atau anak tersebut dapat merasa takut gagal. Setiap dia mencoba sesuatu, dia akan merasa takut gagal, atau adanya sifat perfeksionis dalam diri anak. Nah, alternatifnya untuk menangani hal tersebut adalah orang tua dapat mendidik anak step by step, secara bertahap. Contoh dari belajar kecil-kecil terlebih dahulu, dan orang tua perlu ada target nih, semisal, oh iya sampai sini tahun ini, oh tahun depan sampai ini, seperti itu. Dan orang tua juga perlu adanya dukungan emosional yang hangat kepada anak, dan perlunya adanya pujian jika anak mendapatkan pencapaian-pencapaian kecil maupun besar. Kesalahan yang ke-8 adalah minimnya batasan dan aturan yang ditetapkan oleh orang tua itu sendiri. Contoh semisal ketidakjelasan aturan atau jadwal pada anak. Contoh jam mainnya, jam belajarnya, jam tidurnya, jam makannya, itu akan berdampak penting bagi anak, berdampak pada manajemen waktu sang anak. Jadi karena anak merasa tidak pernah adanya batasan atau tidak pernah adanya aturan dari orang tua, dia merasa bebas nih, nggak ada batasan apa-apa. Jadi dia hilang kontrol, tidak baik dalam kontrol diri, atau bisa jadi dia seenaknya aja. Nah, alternatifnya, cara yang alternatif untuk orang tua itu adalah orang tua dari awal dapat menetapkan jadwal dan aturan-aturan apa saja yang akan ditetapkan oleh anak. Contoh, di hari Senin jadwal dia jam segini sampai jam segini itu sekolah. Setelah sekolah dia makan dulu, terus les, baru bisa main bersama teman, lalu pulang. Dan jam belajarnya pun diatur, tidak boleh yang terlalu lama, dan harus memikirkan atau membalancekan dengan jam tidurnya. Kesalahan yang ke-9 adalah orang tua mengabaikan kebutuhan emosional anak. Jadi contoh semisal ketika anak merasa sedih atau dia merasa takut, itu orang tua menganggap sepele atau bahkan acuh, kayak tidak peduli. Nah, itu akan berdampak pada emosional anak. Yang pertama, anak akan kesulitan berkomunikasi karena dia merasa tidak diberikan ruang untuk bercerita. Lalu yang kedua, anak jadi menekankan emosionalnya karena dia tidak bisa mengemukakan atau menyampaikan atau melampiaskan segala emosi yang dia rasakan pada saat itu. Nah, cara alternatif dari orang tua adalah orang tua dapat memberikan validasi kepada anak. Contohnya, semisal melihat anak sedang sedih, orang tua dapat
mengajak ngobrol seperti ini contohnya, semisal, "Bunda kok kayak ngelihat kamu sedih ya, coba bisa diceritain dulu ke Bunda." Nah, setelah anak tersebut cerita, orang tua dapat memberikan validasi, lalu memberikannya solusi dan menenangkannya. Kesalahan yang ke-10 adalah, reward yang berlebihan dan hukuman yang tidak wajar. Jadi, hadiah yang terlalu berlebih dalam tiap pencapaian atau, setiap anak melaksanakan tugas, dengan benar, dan hukuman yang tidak wajar ketika anak tidak menaati aturan, itu akan berdampak pada motivasi anak. Jadi motivasi anak itu akan menurun dan adanya ketidakadilan dalam hal persepsi. Nah, bagaimana cara alternatif untuk menangani hal tersebut adalah, orang tua dapat memberikan reward yang wajar. Jadi reward kecil-kecil saja atau hukuman yang relevan. Contoh semisal, dia tidak menaati peraturan, semisal, ini, jadwal dia membantu ayahnya, tapi dia tidak ingin membantu ayahnya. Bisa dengan hukuman dia membersihkan halaman atau mencuci mobil, itu saja cukup. Dari 10 kesalahan pola asuh orang tua yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa, tetap perlu adanya kontrol dari orang tua, akan tetapi tidak berlebihan. Anak tetap diberikan ruang untuk eksplor, lalu, orang tua juga perlu memenuhi, kebutuhan emosional anak. Jadi tidak semata-mata dalam hal materi saja, tetapi harus memenuhi kebutuhan emosional anak. Beri anak ruang untuk, mengemukakan pendapat ataupun untuk bercerita. Lalu perlunya adanya komunikasi dari kedua orang tua tersebut untuk menentukan aturan dan jadwal tetap kepada anak agar tidak adanya kebingungan, pada diri anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.